Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting langsung kamu catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajarannya ya. Lihatlah di hadapan kalian ada gambar sebuah rumah adat. Nah, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Nah, yang ada di hadapan kalian ini adalah rumah betang. Apa itu rumah betang? Rumah betang atau rumah panjang merupakan rumah tradisional suku Dayak yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi antara 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Nah, sekarang kita akan membaca informasi tentang rumah betang ini. Jadi kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Silahkan dibaca teksnya dengan cermat ya. Sudah selesai membacanya? Ya, jika kalian sudah selesai membacanya, kira-kira apa saja peristiwa yang ada pada teks ini dan bagaimana urutannya? Sekarang kita akan coba untuk menuliskan peristiwa yang ada pada teks ini dengan berurutan. Urutan peristiwa pada teks Rumah Betang Hulu Palin, teks yang ini ya. Jadi ini merupakan teks non-fiksi, merupakan hal yang nyata atau yang sesuai dengan fakta. Kita lihat dari paragraf yang pertama. Di sini adalah rumah betang diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Jadi di sini ada peristiwa kebakaran. Kemudian peristiwa berikutnya pada rumah ini yaitu rumah betang 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan perubahan alur sungai. Jadi dua-duanya ini informasi yang pertama dan kedua ini peristiwanya terjadi dan ada di paragraf pertama. Kemudian urutan peristiwa berikutnya yaitu pada tanggal 13 September 2014 malam, rumah betang Hulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang. Nah, jadi untuk yang ketiga ini urutan peristiwanya ada di paragraf kedua. Sudah bisa ya membuat urutan peristiwa dari sebuah teks. Nah, di hadapan kalian ini ada beragam bentuk rumah adat yang ada di Nusantara. Bentuk rumah adat di setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan ini biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan liar. Masyarakat Indonesia terbentuk dari berbagai suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman seperti suku, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah. Jadi keragaman bahasa daerah.
Contoh keberagaman budaya di Indonesia yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Bersyukurlah Indonesia ini memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga kita bisa saling komunikasi meskipun berbeda daerah satu sama lain. Kemudian keberagaman budaya yang berikutnya yaitu rumah adat. Hampir setiap suku mempunyai bentuk rumah adat sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa itu disesuaikan dengan kondisi alam dari suku tersebut. Yang berikutnya adalah keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Dan keragaman budaya yang berikutnya adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas yang terdiri atas tari-tarian dan juga lagu-lagu daerah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa saja ya? Kita akan mempelajari muatan IPS. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya. Jadi dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Sekarang kita akan mempelajari tentang usaha agraris ini. Jenis-jenis usaha agraris yaitu ada usaha pertanian dan perkebunan, ada usaha di bidang perhutanan, ada usaha di bidang peternakan, dan ada usaha di bidang perikanan. Sekarang kita akan bahas di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan merupakan usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dengan perkebunan antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Ya, jadi di sini hasilnya bisa ini kalian lihat ada kelapa sawit, sayur-sayuran, ada padi, kemudian juga ada sayur-sayuran. Ya. Kalau menggunakan cara yang di alam ini biasanya menggunakan lahan yang luas, tapi ada juga cara yang berkebun dengan cara hidroponik seperti yang ada di gambar ini. Ini bisa menghemat lahan ya. Kemudian yang berikutnya perhutanan. Merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan yang memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut ini diolah untuk membangun rumah ataupun mebel. Nah, ini ada pohon jati, pohon damar, dan juga ini rotan ya. Ini. Berikutnya ada usaha di bidang peternakan. Usaha ini adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Di sini hewan-hewan yang biasa diternak contohnya adalah ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, sekalian bisa melihat ya, ini ada peternakan ayam, ada bebek, ada sapi. Kemudian yang di sini ini adalah peternakan ulat sutra ya, yang digunakan untuk bahan baku kain sutra.
Yang berikutnya di bidang perikanan, yaitu merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha di bidang perikanan ini dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan ataupun waduk. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada usaha budidaya. Ini di air tawar. Yang ini ada pembudidayaan di air laut. Dan yang di bawah ini adalah usaha penangkapan ikan. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Tetaplah semangat belajar, semangat beribadah, dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.